Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammadin. Segenap bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Angkasa 56 di mana saja berada, baik yang ngaji lewat frekuensi 183.0 maupun yang ada di Zoom meeting, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan di pagi hari ini yang seharusnya guru kita yang mengisi dan beliau lagi kurang enak badan katanya. Mudah-mudahan beliau dan semua guru-guru kita maupun diri kita dan keluarga kita semuanya Allah berikan nikmat sehat walafiat, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita, diri kita, pikiran kita dengan pikiran yang baik, yang tenang, yang senantiasa husnuzon, baik sangka terus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga mudah-mudahan kita terus dalam keadaan sehat dan diberikan nikmat sehat walafiat juga untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, suara saya terdengar jelas baik yang di Zoom maupun di radio. Ya, alhamdulillah. Kalau yang di Zoom kemungkinan ada rada sedikit itu karena jaringannya lagi kurang bagus kayaknya ini. Alhamdulillah bagus Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik, pada kesempatan di pagi hari ini kita kembali akan membahas tentang bacaan ya. Tentang bacaan, bahwa terutama di dalam bacaan suratul Fatihah juga hal yang harus juga sama-sama kita perbaiki terus di dalam bacaan kita, karena termasuk di dalamnya adalah merupakan rukun min arkanis shalah. Ataupun bacaan-bacaan yang lain ya termasuk bacaan-bacaan surah. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang bagaimana lafaz bacaan pada takbiran ya, bacaan takbir. Nah, itu kenapa perlu kita bahas? Karena sering ya saya dengar juga bacaan-bacaan yang kurang tepat ya, kurang benar ketika pembacaan baik pada lafaz-lafaz takbir. Apalagi di dalam bacaan-bacaan juga Al-Qur'anul Karim. Karena pembiasaan yang kita baca dalam bacaan seperti halnya kita baca takbiran, ataupun kita baca tahlilan, ataupun kita bacaan dengan bacaan zikir, tentunya juga haruslah sesuai dengan kategori tata cara bacaan yang ada. Ya. Bacaan kita karena dengan berbahasa Arab dan kita ini orang ajami ya, maka pembiasaan huruf-huruf Arab itu
paling tidak harus tepat dibiasakan. Kita membaca Al-Quranul Karim wajib hukumnya dengan bertajwid atau tidak. Jadi ketika kita sepakat membaca Al-Quran diperintah untuk bertajwid, sebagaimana kaidah umumnya, kita diperintah sholat yang 5 waktu yang wajib diantaranya. Berarti mempelajari tentang sholat itu jadi wajib atau sunnah? Iya, jadi wajib ya. Tentu ketika kita juga baca Al-Quran, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang baik. Berarti belajar tentang bacaan itu harus baik, benar, dan tartil jadi wajib apa enggak? Jadi wajib juga kan ya? Iya. Yang menjadi wajib kifayah, fardu kifayah itu adalah mempelajari secara mendalam ya, cara mendalam tentang kaidah-kaidah. Apalagi misalkan bacaan dalam Al-Qur'an itu banyak. Ada yang disebut dengan qiraah sab'ah, ada yang disebut qiraah asyrah, ada yang sugro, ada yang kubro. Nah, itu. Nah, mempelajari yang demikian itu fardu kifayah saja hukumnya. Sedangkan secara umum kita di Indonesia membaca dengan bacaan qiraat Imam Asim riwayat Hafiz dalam Thariq Asy-Syatibiyah. Nah, ini yang kadang-kadang juga masyarakat belum paham gitu, belum tahu. Ketika ditanya dalam bacaan Al-Qur'an ngikut siapa? Ya pokoknya baca dah gitu ya. Pokoknya baca. Betul apa kagak? Ada juga yang memang mengikuti seperti hanya bahasan ilmu fikih. Kalau baca Al-Quran ngikutin bacaan imam siapa? Imam Syafi'i. Ada yang jawab juga begitu. Betul apa kagak? Iya. Ya maka dari itu ya kita perlu mengetahui gitu. Kita perlu mengetahui kita mengikuti bacaan siapa dalam bacaan Al-Quran. Kita mengikuti bacaan qiraat Imam Asim. Riwayatnya riwayat Hafs. Thariqnya Thariq Asy-Syatibiyah. Nah itu yang umum ya. Dan kita umum di Indonesia seperti itu. Walaupun banyak juga di dunia qiraah Imam Asim riwayat Hafs dalam Thariq Syatibiyah ini banyak juga digunakan. Walaupun ya banyak juga tidak tertutup kemungkinan bahkan dalam mushaf Al-Quran itu mungkin banyak ada kita dapati perbedaan-perbedaan dalam dobet ya, dalam penulisan titik harokat. Sehingga banyak juga beredar kemarin seperti hal-halnya di media, WhatsApp ya, beredar Al-Quran palsu gitu ya. Karena tulisannya beda ya. Karena kita kurang tahu saja dan pengetahuan itu belum diberikan pengetahuan secara umum kepada masyarakat. Sehingga hal-hal yang demikian menjadi tabu dan bisa mudah memvonis ya, memvonis dalam arti yaitu tadi Al-Qur'an palsu bahasanya ataupun terjadi penyimpangan dalam penulisan Al-Qur'an. Juga bisa juga terjadi penyimpangan dalam bacaan Al-Qur'an ya. Karena kurang pengetahuan saja dan juga tidak diberitahukan terlebih dahulu. Maka yang perlu kita ketahui sekali lagi yang digarisbawahi yang sering saya ulang-ulang, bacaan dalam bacaan Al-Qur'an yang kita baca ngikutin bacaan siapa? Terus Imam Asim riwayatnya riwayat Hafiz, Thariqnya Thariq Asy-Syatibiyah. Nah, karena banyak imam, banyak riwayat, banyak thariq.
Yang satu aja itu kita perdalam dulu ya. Satu kita perdalam dulu. Agar kalau yang satu itu sudah sedikit banyak kita perdalam, kita ketahui dan coba kita praktekkan, maka insya Allah mudah-mudahan kalau kita mempelajari bacaan imam yang lain, riwayat yang lain, ya torik yang lain, sedikit banyak sudah ada gambaran. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan lebih mudah untuk kita mempelajarinya. Baik, di antara perbedaannya apa? Di antara perbedaan yang umum di masyarakat seperti misalkan bacaan pada hukum mad jaiz munfasil. Hukum pada mad jaiz munfasil. Pada bacaan mad jaiz munfasil di antaranya bahwa pada Thoriq Asy-Syatibiyah ya, itu tidak kurang bacaannya daripada 4 harokat. 4 harokat ya, maksimal 5 harokat. Ada yang membaca 5 harokat pada kitab Taisir ya. Nah itu perlu diketahui. Jadi dan perlu dibiasakan. Jadi kita baca marja ismun fasil itu dengan 4 harokat. Di antaranya misalkan yang sering kita baca surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Ada yang hafal surah Al-Kafirun? Masa kagak hafal? Coba ada yang mau praktek nggak surah Al-Kafirun? Silakan. Wah, silakan Wa Noval. Iya, secara marjaiz sudah bagus. Nah, itu jadi dibaca dengan 4 harokat. Tinggal nanti bagaimana memperbagus bacaan ikhfa-nya. Bacaan ikhfa pada kata wala antum ya. Wala antum. Itu adalah bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa itu namanya juga hukumnya ikhfa ya. Ikhfa artinya samar. Artinya apa? Samar. Apa yang disamarkan? Yang disamarkan adalah bunyi nunnya. Bunyi nunnya disamarkan gitu Wanofal ya. Jadi kalau masih dibaca an, bunyi n-nya jelas, itu namanya izhar. Namanya izhar. Sedangkan bagaimana kita membaca dengan ikhfa? Nah, ikhfa-nya pada kata antum itu memang hampir menyerupai bunyi n, tapi tidak jelas bunyi n-nya. Namanya juga ikhfa ya. Baik, kalau kita lihat di sini surah Al-Kafirun. Silakan dilihat, misalkan ya saya share ya yang di YouTube. Nah, di sini pada bacaan wala antum. Coba didengarkan sekali lagi. Wala antum. Saya baca dengan nun. Wala antum. Ada perbedaan nggak Wanofal?
yang kedua jelas. Kalau N yang pertama agak samar. Ya, emang disamar-samarin. Iya, maksudnya begitu. Itu namanya ikhfa, ya, namanya ikhfa. Lantas kalau kita membaca N juga memang tidak merubah kepada makna arti. Tapi kalau kita ingin mentajwidkan, ingin mentahsinkan bacaannya, maka dengan mensamarkan bunyi nunnya. Wala antum, antum, gitu ya. Dan di situ ada dua dengan bacaan yang sama baik di ayat yang 3 maupun ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan juga qalqalah. Qalqalahnya paling tidak itu diperdengarkan dengan jelas karena memang sifatnya sautun zaidun, suara tambahan qawiyun yang kuat ya, yang kuat, jahriyun dan juga jelas. Jadi suaranya harus jelas paling tidak, kuat, terdengar pantulannya dan jelas. Ma a'bud, a'bud. Ya, kalau cuma dibaca ma'abud, maka bisa jadi itu huruf tak jadinya. Kenapa? Dal dengan tak makhrajnya sama gitu. Maka untuk membedakan sifatnya. Dan sifatnya pada qalqalah pantulkan. A'bud. A'bud. Nah, gitu. Terdengar pantulan saya? Iya, kayak begitu. Tadi sudah bagus bacaan pantulannya, tinggal yang diperbagus itu saja wanofal ya, bentuk pada hukum ikhfa-nya. Begitu ya? Ya, alhamdulillah. Sudah bagus sekali. Baik, ya ada lagi yang mau coba silakan. Ya, Ustaz coba. Silakan Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustaz dikoreksi. Iya, tinggal kestabilannya saja ya, kestabilan pada mad jaiz munfasilnya. Iya, tinggal kestabilannya saja, kestabilan pada mad jaiz munfasil. Jadi hitungannya, hitungan 4 itu hitungan pada 2 harokat. Misal, Qul ya ayyuhal ka. Nah, ka-nya itu patokannya 2 harokat. Patokan 2 harokat itu yang menentukan berapa panjangnya 4 harokat. Misalkan kita ngetuk seperti ini. Ka, nah 4. Tu, wa, 3, 4. Maka kelimanya adalah huruf selanjutnya. Contoh, Qul ya ayyuhal kafirun. Tempo datar ya, tempo bacaan standar. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan seterusnya gitu. Kalau kita baca
Qul ya ayyuhal kafirun. Itu sama aja hitungannya 2 harokat, belum 4 harokat. Atau paling tidak tadi bacaannya masih 3 harokat. Begitu Bu Haji. Ya, jadi kurang tuh ya. Ya, gitu. Mau jadi fatil ya. Ya, masih 1 harokat kurang lah. Kalau dihitung secara tempo ya, secara tempo. Nah, jadi seperti itu ya, hitungan dalam bacaan, tertibnya dalam bacaan Al-Qur'an. Itu sebagai salah satu contoh saja. Belum bacaan-bacaan yang lain yang bisa ada yang mengatakan bacaan yang disebut gharib atau muskilat, bacaan yang nyeleneh, bacaan antara tulisan dengan bacaan di Al-Qur'an yang rada berbeda. Misalkan tulisan majroha bacanya majreha ya. Atau misalkan dengan ismam la ta manna ada pakai monyong. Nah, kalau pakai monyong tentu tidak bisa diisyarahkan atau dilihat melalui radio begini ya. Karena isyarah monyong paling tidak dilihat dengan tatap muka, melihat bagaimana tata cara ismamnya. Kapan ismamnya itu? Karena kalau bunyi hanya la ta'manna ya sama-sama. Ketika kita monyong juga la ta'manna. Ada perbedaan antara bunyi dengan isyarat apa enggak di radio? Kalau di radio mah sama aja, nggak ada kelihatan. Iya enggak ada, karena isyaratnya dengan praktek praktek ucapan baik lisan maupun praktek pada gerakan ya, pada gerakan gitu, pada gerakan. Kalau sekiranya kita melihat instruktur olahraga, baik gerakan tangannya ke atas, bisa ke atas ke depan lurus, bisa ke atas ke samping, bisa ke atas miring dikit. Ya. Kalau hanya instruksi sesuai dengan radio, terdengar suaranya, maka kita bisa bergerak apa saja. Beda dengan ketika seseorang itu melihat bagaimana instrukturnya mempraktekkan gerakan dengan gerakan tangan ke atas. Kira-kira ada perbedaan apa enggak? Tidak kelihatan orangnya. Kalau langsung atau bertatapan kan kelihatan langsung, Ustaz. Monyongganya tuh kelihatan. Ya, seperti itu. Dan perlu juga itu diperhatikan gitu. Itu namanya talaki dan musyafahah. Jadi praktek pada tajwid itu intinya memang secara talaki dan musyafahah ya. Bagaimana sekiranya misalkan seperti wanofal yang mungkin pandangannya kurang gitu ya. Maka ya dengan cara menginstruksikan ketika bunyi N langsung monyongkan gitu ya. Bisa dengan instruksi seperti itu ya. Bisa dengan instruksi seperti itu. Seperti kalau baca man langsung monyongkan bibirnya. Man balik lagi baru masih bunyi en dan baru nah. Itu diantara salah satu praktek pada bunyi dengan praktek ismam ya. Pada surah Yusuf ya. La ta'manna. Boleh dengan raum atau misalkan yang saya dapat model 3 cara pada ismam. Ya nanti itu diantara praktek-praktek pada bacaan-bacaan Al-Quran. Ada yang disebut dengan nakal seperti bacaan bi'salismu, walaupun ada yang mengatakan itu iltiqa'us sakinain ya. Iltiqa'us sakinain bi'sal ismu bi'salismu ya. Jadi seperti itu. Ada bacaan-bacaan yang lain seputar daripada bacaan gharib muskilat yang lain. Nah, itu perlu dipelajari pelan-pelan. Ini seputar saja dalam bahasan-bahasan yang perlu kita pelajari, bahwa bacaan Al-Quran yang kita baca itu, sisi pada tulisan bisa jadi ada sisi perbedaan dalam cara baca.
Bagaimana ketika kita baca pada surah Al-Kafirun? Misalkan pada surah Al-Kafirun. Pada ayat yang ketiga misalkan saja. Kita lihat kembali di surah Al-Kafirun. Misalkan pada ayat yang keempat. Wala ana abidum ma abattum. Misal di sini pada kata wala ana abidum ma abattum. Nah, pada kata ana di situ ada tanda buletan ya. Nah, wala ana tuh ada tanda buletan. Iya. Nanti ada bahasan disebut dengan sifrul mustatil, sifrul mustadir. Nah, itu ada perbedaan cara bacanya. Nanti di dalam mushaf Al-Quran ada tanda baca yang model lonjong, ada yang model bulat penuh. Oh, di situ ada perbedaan cara baca dan perlu kita ketahui bersama. Ya. Bagaimana kalau sekiranya kita berhenti di ana? Apakah panjang? Apakah pendek? Panjang. Wala ana gitu. Iya. Ketika kita berhenti di ana, maka bacanya jadi panjang. Tapi ketika kita wasolkan, kita teruskan pada kata ana ini, maka nanya jadi pendek. Nah, itulah perbedaan antara tulisan dengan bacaan. Dan itu perlu kita ketahui bersama. Agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan dalam cara baca. Iya, mudah-mudahan bisa dipahami. Pendek apa panjang nih guru? Pendek. Ana jadi panjang. Iya, kalau kita berhenti misalkan di ana, kita sambung dari ayat 3 sampai kepada ayat yang keempat, berhenti di ana. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana. Nanya jadi panjang. Tapi ketika kita sambung pada kata ana tersebut di ayat yang keempat, misalkan saya sambung antara ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abattum. Maka nanya menjadi pendek. Nah, itu perbedaan dalam bacaan yang perlu sama-sama kita perhatikan. Kalau tidak dipelajari, maka kita akan membaca seenak diri kita saja. Bukannya begitu? Iya, nggak taunya nggak dosa. Nggak taunya nggak dosa. Selagi nggak taunya itu dalam kondisi dia masih dalam belajar dan bahasan ilmunya belum sampai, maka kategorinya nggak tahu itu dimaaf. Tapi kalau sudah nggak tahu, nggak belajar, tetap pahala apa jadi dosa? Jadi dosa apa pahala? Jadi dosa apa pahala, Wanopal? Dosa. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kategorinya seseorang itu dimaaf karena Allah juga memang Maha Pemaaf. Allah Maha Pemaaf. Selagi dia masih berusaha, dia mau berusaha belajar, dalam kategorinya pada saat itu belum dapat dia bahasan ilmunya, walaupun pada saat itu terjadi kesalahan ya. Maka insya Allah dimaaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kategori dia diampuni seperti itu. Tapi kalau sudah ada kesempatan dan dia tidak mau berusaha belajar, nah inilah kategorinya khawatir
ya amalan ibadah yang dia lakukan tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Seperti halnya kita baca Al-Qur'an. Nunggu waktu luang apa sisihkan waktu kita? Sisihkan. Kalau nunggu waktu luang kira-kira gimana? Kelar apakah kita baca Quran? Iya, kita dibilang orang sibuk, kagak juga. Tapi banyak kesibukan, ya enggak? Tidur aja jadi sibuk, nonton TV jadi sibuk, ngeliatin WhatsApp jadi sibuk, baca Facebook jadi sibuk, nonton sinetron jadi sibuk. Nah itulah kita. Kalau kita nggak sisihkan waktu kita untuk baca Quran, untuk belajar seperti halnya yang kita laksanakan pada pagi hari ini, maka apa yang kita lakukan tersebut hanya terkait masalah urusan dunia saja. Untuk dunia kita hebat bisa mensisihkan waktu lebih dari 8 jam. Lebih dari 8 jam. Ya, bahkan kita melihat HP saja bisa luar biasa. Hampir kemungkinan memegang HP itu lebih banyak ketika kita daripada memegang mushaf Al-Quran. Begitu kali ya? Ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan kita berlatih ya pelan-pelan ya, kita pelan-pelan dan mudah-mudahan Allah tolong diri kita. Baik, nah jamaah sekalian rahimakumullah, itu hanya sekedar sekilas info saja pembahasan tentang Al-Qur'an ataupun bahasan ilmu-ilmu yang lain. Tentang hadis kita belajar. Tentang tauhid kita belajar. Atau akidah kita belajar. Jadi jangan sampai terjadi penyelewengan. Akidah kita sekarang lagi memang diuji dengan ujian yang lumayan berat. Berbagai macam hal-hal yang bertentangan dengan syariat agama kita, agama Islam, pada saat ini Allah Subhanahu wa taala sedang uji ya. Penutupan masjid dan lain-lain sebagainya yang kontradiksi dengan ajaran agama kita, agama Islam. Nah, ini sedang diuji ya. Baik tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan dalam firman-Nya yaitu Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Diuji nih, kita lagi ujian luar biasa seperti ini. Maka ujian kita untuk juga mensisihkan waktu belajar kita juga sama. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian waktu dan ujian hal-hal yang lain. Karena tidak lain kehidupan di alam dunia kita ini adalah ujian gitu ya. Gitu ya, mudah-mudahan tetap semangat ya insyaallah Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Ya, baik, sebelum saya tutup ya karena jam 6 saya harus ke Cibubur ya. Maka dari itu mungkin ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Tidak ada pertanyaan? Iya, kalau tidak ada, alhamdulillah, insya Allah paham semua ya. Insya Allah paham semua. Dan bagi kawan-kawan baik yang di MTA ya maupun yang lainnya yang ingin belajar cara baca Al-Quran dari mulai nol, dari mulai dasar, silakan nggak apa-apa hubungin saya. Atau
mungkin kita buka nanti linknya khusus untuk orang-orang yang pengen belajar dari nol. Dan untuk yang pembelajaran bacaan Al-Quran yang sudah bisa, itu pun saya ada waktunya. Silakan nanti boleh bergabung ya. Silakan bergabung, kita belajar pelan-pelan ya. Kita belajar pelan-pelan. Atau carilah guru-guru yang terdekat dengan tempat kita. Nggak usah malu ya. Tidak usah malu. Belajar. Kalau kita belum bisa baca Al-Quran ya, tetap semangati belajar. Jangan sampai sudah habis waktunya baru pengen belajar. Atau nunggu sakit dulu. Nauzubillah min dzalik, baru pengen belajar. Iya, kalau sehat alhamdulillah. Kalau terus, nah nggak ada kesempatan akhirnya. Ya, mumpung ibaratnya Allah berikan kesempatan, masih luang kita masih bisa ngaji seperti ini. Ya, karena mungkin desakan-desakan akan bisa jadi lebih dahsyat lagi. Kalau sekarang aja ibaratnya masjid berani ditutup dan lain sebagainya, bagaimana hal-hal yang lain bisa saja terjadi pada kehidupan dalam syariat agama kita, agama Islam terutama, ataupun di agama-agama yang lain di Indonesia ini. Ya, mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mau belajar, maka semangati diri kita. Silahkan. Terima kasih Bu. Nyiapin waktu buat ngajar yang kagak bisa. Saya pengen guru. Iya, insya Allah. Ya, ada dari anggota jamaah juga, keluarganya ada ya khusus ya. Nanti kita buka link yang memang sifatnya umum ya, sifatnya umum. Kita belajar dari Al-Isti'adzah, terus ke Al-Fatihah, ke surah-surah pendek kayak juz 30 ya. Kita biasain, apalagi yang laki-laki ya. Karena laki-laki umumnya jadi imam. Kalau perempuan ya jadi imam juga, bisa jadi kalau di rumah sama anaknya jadi imam juga kan gitu. Maka bacaan itu pelan-pelan kita benahi ya, sambil terus belajar. Insya Allah juga kami masih belajar. Mudah-mudahan semuanya kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus thalabul ilmi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai akhir hayat kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa thalabul ilmi, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa mempraktekkan ilmu. Sehingga mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan tadi kekurangannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan dengan guru-guru kita yang istiqomah, yang saleh, yang baik, dan kita juga dipertemukan dengan kawan-kawan yang saleh, salihah, yang baik ya. Dan kita duduk di majelis orang-orang yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibaratnya kita mendapatkan kecepretan juga ya. Jadi jamaah juga dan mendapatkan kecepretan daripada berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sementara itu saja pada kesempatan mengisi kekosongan pada kajian ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa hadir di majelis-majelis ilmu, baik yang secara offline ya, tatap muka secara langsung, maupun ya kajian yang seperti ini. Insya Allah juga banyak manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.